Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Selasa 23 Februari 2021, kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 pembelajaran perbedaan waktu dan pengaruhnya di pembelajaran 6. Untuk mengawali kegiatan ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada pertemuan kemarin kalian sudah belajar tentang perbedaan waktu. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang perbedaan waktu dan langkah apa yang harus kita lakukan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan menentukan pokok pikiran dari suatu bacaan, siswa mampu untuk membuat sebuah ringkasan. Yang kedua, dengan melakukan diskusi, siswa mampu memahami dampak pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, siswa mampu mengembangkan kemampuan analisisnya dan menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, dengan membuat daftar tentang hal-hal yang perlu dilakukan petugas piket dan siswa lain, siswa mampu memahami kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Yang kelima, dengan bernyanyi bersih dan sehat, siswa mampu memahami kewajibannya sebagai pelajar dalam menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Anak-anakku, kalian buka buku paket tema 8, halaman 49 sampai 50. Di situ ada teks yang berjudul Keadaan Alam Indonesia. Nah, sudah buka ya. Kalian buka, kalian pahami. Nah, dari bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Nah, sekarang apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan populer. Laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan bahwa pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Nah, non-fiksi ini dibagi dua, anak-anak. Non-fiksi murni, yaitu berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik, dan yang kedua non-fiksi kreatif, berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya, yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi maupun prosa. Nah, ini penjelasan tentang karangan non-fiksi. Ya, ini teks yang berjudul Keadaan Alam ini kalian baca ya, karena di sini berisi pengetahuan yang harus kalian pahami. Selanjutnya, dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia disajikan informasi penting yang kamu temukan dalam formal berikut. Nah, anak-anakku kalau sudah membaca tentunya kalian bisa menemukan informasi yang penting. Nah, kalian buka halaman 50. Di situ menerangkan keadaan alam Indonesia. Sekarang kondisi umum alam Indonesia bagaimana, anak-anak? Ya, kondisi alam Indonesia adalah negara kepulauan, dan beriklim tropis. Ini informasi yang ada di dalam teks tadi. Nah, ciri-ciri kondisi Indonesia sebagaimana secara umum. Yang pertama adalah Indonesia merupakan negara yang mempunyai kepulauan terbesar. Yang kedua, memiliki musim angin muson. Yang ketiga, alam Indonesia berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan. Jadi gunung dan pegunungan itu berbeda, anak-anak. Inilah informasi yang penting yang ada pada teks yang berjudul Keadaan Alam Indonesia. Jadi tentunya anak-anakku bisa memahami makna atau informasi penting yang ada dalam bacaan tadi. Itu adalah tujuan
dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya mari kita mengamati ya. Indonesia itu negara yang daerah curah hujannya cukup tinggi. Seperti sekarang ini anak-anak, sekarang ini mengalami musim hujan sehingga di beberapa daerah itu terjadi banjir ya, baik di Jakarta, di Semarang, di Surabaya sekarang banjir merata. Bahkan ketinggiannya sampai 2 meter lebih. Nah, ini salah satu contoh artikel yaitu menerangkan keadaan banjir di Jakarta. Nah, kalian buka, kalian baca sendiri karena kalau hikmah terlalu membacakan nanti terlalu lama ya. Kemudian setelah kalian membaca, kalian dapat menganalisis. Analisislah informasi yang disediakan di artikel di atas. Kemudian identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Nah, dari bacaan tadi, dari artikel tadi dapat ditemukan ya. Yang pertama, kewajiban yang tidak ditunaikan masyarakat itu adalah apa? Menjaga kelancaran saluran air itu tidak dilaksanakan sehingga terhambat. Kemudian tidak menjaga kebersihan lingkungan, membuat sampah pada tempatnya, menjaga atau mengantisipasi tempat-tempat yang tidak menjadi sarang penyakit. Ini kewajibannya tidak ditunaikan. Nah, apa akibatnya? Akibatnya jelas, karena tidak menjaga kelancaran saluran air, maka saluran air menjadi tersumbat sehingga mengakibatkan banjir. Ya, kemudian penyakit merajalela seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit dan lain-lain. Sungai penuh dengan sampah yang akhirnya air sungai sulit mengalir dengan lancar. Lingkungan menjadi kotor, penuh dengan sampah. Inilah kalian tentunya nanti bisa menganalisis sebuah artikel. Jadi menganalisis itu membaca dulu, kemudian apa yang ada di dalamnya itu disampaikan. Sekarang sebagai anggota masyarakat kita memiliki kewajiban anak-anak untuk kebersihan, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah ini Hikmah cukup berdiskusi sama Bu Hikmah. Hikmah sudah memberikan jawabannya, yaitu apa? Sebagai masyarakat kita wajib untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan menjaganya agar tidak terkena banjir. Caranya dengan selalu disiplin, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kebersihan secara rutin di lingkungan rumah, terutama pada selokan dan halaman. Lalu membersihkan kamar mandi secara rutin, karena kamar mandi merupakan bagian penting dari sebuah rumah sebagai tempat untuk membersihkan tubuh. Tentu kamar mandi perlu untuk senantiasa bersih sehingga nyaman melakukan kegiatan atau aktivitas dalam kamar mandi. Nah, selanjutnya kalian bisa menuliskan kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan lingkungan, baik di rumah, di sekolah maupun masyarakat. Nah, ditulis dalam bentuk tabel. Nah, kalian sudah bisa ya bagaimana cara menjaga kebersihan di rumah, di lingkungan sekolah, di masyarakat. Ya, ini contoh dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Yaitu ini. Ada cuci piring setelah makan dan lain-lain, kalian bisa baca. Kemudian lingkungan di sekolah apa kewajibannya? Ini banyak sekali, ini contoh yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya masih banyak kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, ya. Karena kita itu tinggal di 3 tempat, yaitu di rumah, sekolah maupun di masyarakat atau dimanapun kita tinggal, ya. Seperti ini anak-anak, untuk kalian dapat merasakan kewajibanmu untuk menjaga kebersihan. Jadi kebersihan itu adalah penting karena berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya kalian buka halaman 53, mari kita bernyanyi ya. Menjaga kebersihan itu kewajiban semua penghuni sekolah. Nyanyikan lagu bersih dan sehat yang nanti kita nyanyi bersama-sama. Nah, di sini ada teksnya, kalian buka halaman 53. Kemudian nanti Hikmah akan kita nanti akan mendengarkan lagu bersih dan sehat. Dengarkan baik-baik. Ya, ini Hikmah karena terus terang ini biar anak-anak lebih jelas dan tidak perlu mendownload, maka Hikmah membantu untuk memberikan atau menyampaikan lagu bersih dan sehat agar kalian mengerti. Ya.
Dengarkan baik-baik lagu ini. Bisa anak-anak nyanyi lagu bareng-bareng, karena ini lagu yang tidak asing lagi ya. Kalian harus tahu dan ini terapkan. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadi sehat, hidup sehat kerja pun giat. Ayo boleh bersama-sama nyanyi. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat, hidup sehat kerja pun giat. Nah, begitulah anak-anak untuk lagu Bersih dan Sehat. Semoga nanti kalian bisa menyanyikan lagu ini dan sebagai pengingat kalau kita itu wajib menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini, Selasa 23 Februari 2021, kalian kerjakan soal latihan tema 8, subtema 1, halaman 27 sampai 28. Nah, dari mana? Yaitu dari buku Bupena 6D. Yang dikerjakan adalah muatan mapel Bahasa Indonesia, IPA, SPDP, BPKN, dan IPS. Jadi cukup jawabannya saja. Nah, jawaban ditulis pada kertas folio, lalu difoto seperti biasa, kemudian kirim jawaban ke Google Classroom. Adapun bukti fisiknya nanti dikumpulkan hari Sabtu, 27 Februari 2021. Nah, untuk tugas minggu kemarin, hari ini ditunggu Bu Hikmah. Ya, hari ini semua tugas minggu kemarin dikumpulkan di sekolah, ditunggu Bu Hikmah. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk belajar bersama orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.